Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menetapkan kita di jalan istiqomah, ala siratil mustaqim. Berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang Allah ridhoi, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman para ulama salafus soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beragama ini tidak cukup dengan pikiran dan akal saja, tapi beragama ini memerlukan guru, memerlukan sanad, memerlukan pembimbing. Dikarenakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat sudah tidak berada di tengah-tengah kita, tentu saja sebagai pewarisnya adalah para ulama. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan ulama, jangan sekali-kali kita meninggalkan para ulama. Saudaraku, seringkali kita merasakan mungkin apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar sebuah nasihat untuk orang lain, akan tetapi ini merupakan nasihat untuk diri Al-Fakir sendiri. Terkadang hati ini begitu sulitnya untuk bisa menerima kebenaran. Begitu sulitnya untuk bisa menerima nasihat-nasihat yang baik. Karena selalu diukur dan disesuaikan, ditimbang dengan pikiran dan akal kita serta nafsu kita. Selama itu bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan nafsu kita, ya, terkadang kita menolaknya. Tapi di saat ada sebuah nasihat, misalnya ada sebuah ceramah, sebuah kajian yang kebetulan sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kita, sesuai dengan nafsu kita dan tidak merugikan kita, ya, maka kita akan mengatakan inilah Islam, inilah agama. Itu artinya bahwa kita beragama diukur dengan nafsu dan pikiran kita sendiri. Padahal agama itu harus ada petunjuk, harus ada pembimbing, dan ada aturan-aturan yang baku, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kenapa seringkali kita begitu sulit untuk bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, tidak tertarik sama sekali untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Saya menjadi ingat dari perkataan seorang ulama yang hidup di masa tabi'in. Tabi'in adalah masa di mana setelah para sahabat. Tetapi ulama ini sempat menjumpai para sahabat. Siapa beliau? Beliau adalah Malik bin Dinar. Perkataan Malik bin Dinar tertulis di dalam kitab Sirajut Thalibin pada juz kedua halaman kelima, kalau tidak salah, bahwa apa kata Malik bin Dinar? Wakola ngendiko sapa Malik bin Dinar, Malik bin Dinar oleh ngendiko Malik bin Dinar, al qalbu utawi ati. Al qalbu utawi ati iku idza ghalabahu ing dalem ari kalane nglindih ing al qalbu apa hubbud dunya, seneng donya. Di saat hati itu begitu mencintai dunia, berlebihan mencintai dunia, maka lam tanajjah mongko ora bakal bekas, ora bakal berhasil opo al fihi ing dalam al qalbu opo al mau'idatu pitutur. Jadi di saat hati itu sudah terlalu diselubungi kecintaannya yang berlebihan terhadap dunia. Dunia itu bisa berupa wanita, bisa berupa jabatan, bisa berupa harta. Maka di saat hati itu sudah terlalu mencintai dunia, ngerak istilahnya itu sudah terlalu membekas sekali, bahwa dunia itu ada segalanya, maka lam tanajjah fi al mau'idah, sehingga hati itu begitu sulit untuk bisa menerima nasihat-nasihat. Tidak ada ketertarikan sama sekali untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Maka Islam tidak melarang kita untuk mencintai dunia, ya, tetapi jangan berlebihan. Kita mencari dunia, kita butuh dunia karena ini merupakan prasarana kita untuk kehidupan kita selama di dunia. Tapi sebagai prasarana kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dunia ini cukup pada genggaman tangan kita, tetapi tidak pada hati kita. Ya, jadi tidak terlepas dunia dari genggaman kita. Kita tetap mengumpulkan dunia, kita tetap mencari dunia dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Tetapi dunia itu tidaklah menjadi majikan kita, ya, tetapi kita yang menjadi majikannya, sehingga dunia itu untuk melayani kita, bukan kita yang menjadi budak daripada dunia. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap mencari dunia, tetapi tidak melupakan bahwa tujuan-tujuan kita hidup di dunia bukanlah untuk mengumpulkan dunia yang sangat sementara ini, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal.
ya, tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ada kehidupan setelah kematian, dan setelah kematian ada kehidupan yang tidak akan pernah ada kematian lagi. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tanam, akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Semoga Allah menetapkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, sehingga di saat kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari segi bacaan ataupun dari segi murodnya, dari segi i'rab ataupun nahwunya. Semoga Allah mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab.